Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Sertai kami karena kami mau memuji dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dunia ini semakin lama semakin kacau. Kejahatan di mana-mana. Manusia semakin berani berbuat jahat. Kebenaran semakin sulit ditemukan. Namun, apakah anak-anak Tuhan akan ikut cara dunia? Apakah terlihat bedanya dengan dunia? Halo semua, teman-teman, kita harus menunjukkan sama dunia bahwa kita ini berbeda karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tapi beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tapi beda. Berani tapi beda. Benar, karena Tuhan selalu tahu apa yang kita perbuat. Berbuat dan berlakulah yang benar, sebab mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tapi seringkali susah ya, bener nggak Nauli? Iya, sering takut malahan, takut dibully, dibilang sok suci. Bukankah anak Tuhan tidak boleh takut dengan apapun? Karena Tuhan selalu beserta. Lupakah kalian? Jangan takut pada apapun, apapun.
pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jadi sikap kita sebagai anaknya Tuhan harus apa? Ayo. Ya harus taat, hidup sesuai firman Tuhan. Obey, 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 obey the Lord. Obey, 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 obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right even when it's hard. O-B-E-Y. We will obey, 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 obey the Lord. Obey, 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 obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right even when it's hard. O-B-E-Y. We will obey, 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 obey the Lord. Obey, obey, obey the Lord. Mau kan teman-teman? Sekarang kita berdoa yuk untuk siapkan hati. Mau tahu kan seperti apa sih obey-nya itu? Yuk, Tuhan, kami mau siapkan hati untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu kami mengerti dan kami siap melakukannya. Ajari kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak. Ya, tadi di dalam pujian dikatakan sebagai anak-anak Tuhan kita harus apa? Berani tampil beda. Bedanya seperti apa? Kita harus berani berbeda dari dunia. Maksudnya kita harus berani yang benar menjadi saksi bagi dunia bahwa anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang berani berbuat benar, yakin dan melakukan yang benar. Tapi aku takut
Nanti aku dibilang sok suci, sok benar kamu. Begitu? Di dalam Alkitab, yaitu di Kejadian 37, ada seorang anak yang masih muda. Ia berani loh. Iya, berani dia berbuat yang benar, melakukan yang benar. Meskipun ada risikonya. Kita mau sama-sama belajar ya dari Kejadian 37 hari ini. Siapa orang itu? Kita mau sama-sama lihat ya. Siapa dia? Yuk. Adalah Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Yakub sayang sekali kepada Yusuf, melebihi anak-anaknya yang lain. Mengapa? Karena Yusuf itu berpegang teguh pada apa yang benar. Kepada ayahnya, Yusuf sering bercerita tentang saudara-saudaranya yang berbuat jahat. Yusuf dibuatkan jubah yang sangat indah oleh Yakub ayahnya untuk menunjukkan betapa sayangnya Yakub kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf tahu akan hal ini dan mereka menjadi benci kepada Yusuf. Suatu malam, Yusuf bermimpi. Ketika ia bangun, ia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Hai Kak, dengerin ya, aku bermimpi. Di mimpiku itu, kita sedang mengikat berkas gandum. Lalu tiba-tiba tegak berdiri berkas gandumku. Dan berkas-berkas gandum kalian mengelilingi dan menyembah berkasku." Hal ini membuat kakak-kakaknya semakin membenci Yusuf. Katanya, "Apakah kamu mau menjadi raja atas kami?" Lalu Yusuf bermimpi lagi yang diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya. "Dengerin ya, aku bermimpi lagi nih. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Yakub lalu berkata, "Masa aku, ibumu, dan saudara-saudaramu menyembah kepadamu?" Saudara-saudara Yusuf menjadi makin iri dan marah. Tetapi Yakub ayahnya memikirkan hal itu di dalam hatinya. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf sedang mengembalakan kambing domba ayahnya. Mereka melihat Yusuf datang menemui mereka. Karena Yusuf disuruh oleh Yakub ayahnya melihat keadaan kakak-kakaknya. Lalu salah satu kakaknya mengejek, "Lihat, si tukang mimpi kita itu datang. Mari kita bunuh dia dan lemparkan dia ke dalam sumur. Nanti kita katakan kepada Bapa, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita lihat nanti apa jadinya mimpinya itu." Lalu Ruben kakaknya ingin menyelamatkan Yusuf dan berkata, "Jangan bunuh dia, jangan tumpahkan darah, lemparkan saja ke dalam sumur." Dan ketika Yusuf sampai kepada kakak-kakaknya, mereka langsung melepaskan jubahnya, membawanya dan melemparkannya ke dalam sumur. Beberapa lama kemudian, datanglah orang Midian sedang menuju ke Mesir. Yehuda kakak Yusuf berkata, "Apa untungnya membunuh Yusuf? Lebih baik kita jual ke orang-orang itu." Lalu mereka semua melakukannya dan mendapatkan uang 20 sikal perak. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menceritakan kepada ayahnya bahwa Yusuf dibunuh oleh binatang buas. Yakub mendengar hal itu sangat sedih, menangisi Yusuf
yang sangat disayanginya berhari-hari. Sedangkan apa yang terjadi kepada Yusuf? Yusuf dijual oleh orang Midian sebagai budak di Mesir kepada Potifar, yaitu pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ini hanyalah permulaan cerita dari Yusuf. Nah, bagaimana cerita tadi? Siapa orang itu? Orang itu adalah Yusuf. Ya, Yusuf adalah orang yang disayang sama papanya. Kenapa? Karena Yusuf itu berani berkata yang benar. Meskipun kakak-kakaknya itu berbuat yang salah, Yusuf berani cerita sama papanya kalau kakaknya itu salah. Dan Yusuf nggak takut loh. Nah, Yusuf tetap berani berbuat yang benar. Nah, tapi Yusuf dibenci oleh kakaknya. Yusuf jadi apa? Dianggap sombong. Kakak-kakaknya iri sama Yusuf. Padahal Yusuf tetap melakukan yang benar kan? Nah, sebagai anak Tuhan sama seperti Yusuf, kita harus berani. Meskipun ada risikonya, ada harga yang harus dibayar. Apa artinya ya? Artinya tidak mudah. Kita harus berani. Memang gak mudah tapi harus tetap melakukan yang benar itu. Itu maksudnya ada harga yang harus dibayar. Gak enak. Iya, gak mudah. Iya pasti. Tapi kita tetap harus melakukan yang benar. Meskipun resikonya dijauhi, dibenci, tidak disukai. Bahkan apa? Dianggap sombong, dianggap sok suci. Tapi apakah dengan begitu lalu kita ikut-ikutan? Udah deh, daripada aku gak punya teman, aku ikut aja deh. Gak apa-apa lah, dikit aja. Berbuatnya gak benar dikit aja. No. Ya, ingat ya. Tetap harus berbuat benar. Sama seperti Yusuf. Meskipun akhirnya Yusuf apa? Dimasukkan, dilempar ke sumur. Bahkan dijual sebagai budak ke tanah Mesir. Gak enak pasti. Tapi itu baru cerita permulaan dari Yusuf. Ada maksud di baliknya itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani. Risikonya memang seperti itu. Tetapi di dalam Amsal 15, Amsal pasal 15 ayat yang ke-9 dikatakan, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa yang mengejar kebenaran dikasihinya. Maksudnya apa ya? Siapa orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Maksudnya dibenci oleh Tuhan. Dibenci oleh Tuhan. Aduh, aku nggak mau jadi orang fasik. Tetapi orang yang mengejar kebenaran dikasihi Tuhan. Mengejar kebenaran itu bagaimana ya Tante? Mengejar kebenaran maksudnya kita melakukan terus. Dikejar kebenarannya, dilakukan kebenarannya terus. Itu disayang oleh Tuhan. Sama seperti Yusuf, disayang oleh papa mamanya. Disayang juga oleh Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling Yusuf, Yusuf tidak ikut-ikutan. Yusuf tetap berani berpendirian teguh. Benar, maksudnya apa? Berani, yakin, terus berbuat yang benar. Itu yang disebut berpendirian teguh. Nah, risiko bisa saja ada. Risiko bisa saja nggak enak. Tidak mudah. Tetapi jika hati kita mau, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Selalu di jalannya berbuat yang benar. Anak-anak mau? Meskipun teman-teman di sekolah sering membuli, melakukan yang tidak benar sedikit-sedikit aja. Daripada aku nanti gak diajak berteman, aku ikut aja ya, gak apa-apa.
hari ini ada ulangan, aku belum belajar. Kamu kan pinter, kamu udah belajar, nanti kamu kasih aku tahu ya jawabannya. Bagaimana? Mau? No. Berani bilang no, tidak boleh. Memberitahu jawaban pada saat ulangan itu tidak benar, itu salah. Harus berani mengatakan begitu. Kalau temannya, oh awas kamu ya, aku nggak mau lagi jadi temenmu, aku nggak mau lagi kamu, nanti ya nggak usah ikut-ikut aku, nggak usah main sama aku. Bagaimana? Ya udah deh, aku kasih tahu ya jawabannya. Begitu? No. Tetap bilang tidak bisa, karena itu tidak benar. Anak Tuhan tidak boleh melakukan seperti itu. Bisa? Bisa dong. Dengan pertolongan Tuhan, kita berdoa setiap hari. Kita minta Roh Tuhan menuntun kita, menjaga hidup kita, memampukan kita, supaya kita bisa berbuat benar. Atau kalau begini, kamu ikut aku aja, nanti aku kasih hadiah. Apain? Ikut aku, itu loh, aku kepingin barang itu, tapi aku gak bisa beli. Tapi aku lihat anak itu bawa. Nanti ya, saat istirahat, kamu jagain pintu, aku mau ambil barangnya. Nanti aku bagi sama kamu. Begitu? Mau? No, karena itu salah, melanggar perintah Tuhan. Gak mau, gak boleh. Kasih tahu temennya, tidak boleh, itu salah. Tuhan tidak suka orang yang berbuat tidak benar. Tuhan membenci hal itu. Itu dosa. Anda harus berani. Pasti Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Tuhan akan menolong apapun di dalam hidup kita. Meskipun kelihatannya kita dibenci, kita jadi sedih, kita nggak punya teman, itu cuma sementara. Karena di balik itu Tuhan sudah menjanjikan semuanya yang baik bagi kita. Anak-anak percaya? Siapa yang mau? Ayo kita semua bangkit berdiri. Kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa kalau sendirian melakukan yang benar. Tuhan tolong ya, kasih Roh Kudus di dalam hatiku selalu, mengingatkan selalu supaya aku bisa, aku mau, aku dapat berbuat yang benar, menyenangkan hatinya Tuhan. Oke? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk kita tinggalkan yang salah, kita jalani yang benar. Oke? Yuk. Terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu memberikan pelajaran kami. Kami harus berani berbuat yang benar. Meskipun sekeliling kami ada yang tidak benar, kami nggak mau ikut-ikutan. Tolong Tuhan, tolong sertai kami, beri kami kemampuan supaya kami bisa melakukan yang benar. Roh Kudus, bimbing kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami selalu lewat Papa dan Mama, juga guru-guru sekolah minggu di sekolah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak ingat ya, tetap dan setialah berbuat yang benar, yakin dan percayalah melakukan yang benar. Pasti Tuhan akan selalu menolong. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan cerita Yusuf di 2 minggu mendatang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye.